belum mampu melawan ketakutannya. Itu saja yang saya lihat. Terus akhirnya cuman piye bagaimana mengeluh, dan kalau diomongin, Mbak, kamu itu nggak cari solusi, kamu mengeluh. Endingnya yang ditekan itu, jadi Mbak Kontre nggak bisa memberikan solusi. Kan aneh. Sebenarnya kamu itu berada di sini bukan karena kamu itu nggak mampu, tapi karena kamu punya kemampuan. Jadi untuk mengubah mindset ini loh yang susah. Betul. Aku kayak nyurong mobil mogok kan. Iya, jadi kadang sing diajak mikir ki ya ora gelem marai kuwi lho. Nek tekan mburine kluthek. Lah piye, Mbak? Aku sik butuh duit. Nah, arep ngono aku ya sidone miso dancuk. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Satunya, dan kali ini tetap ya dengan sang konslator karena nggak akan ada habisnya membahas segala sesuatu dengan sang konslator ini, nggak pernah akan ada habis dan nggak pernah akan ada matinya, karena ini akan selalu terus kita dengungkan, kita suarakan, dan terus akan kita gaungkan ya, jangan capek-capek ya Mbak Kontreng ya. Jadi di episode kali ini kita akan bahas apa, Mbak? Kita ngobrol biasa aja ya. Seputar Ngobrol biasa aja, dan akhir-akhir ini apa ya? Kebanyakan yang terjadi dari apa ya? Teman-teman ini kan masih banyak yang terlalu manja, terlalu lemah ya. Jadi mereka memang membutuhkan dukungan moral. Dari terutama mungkin aku ya dipercaya untuk itu. Jadi kebanyakan mereka datang itu bukan untuk mencari solusi sebenarnya, tapi lebih ke curhat. Terus kalau diajak mikir, paniknya lebih dulu, jadi logikanya bergeser. Gitu aja. Jadi kan ketakutan mereka yang ketakutan untuk tidak turun visa, tapi kan ada bagian-bagian tertentu yang notabene itu bisa dijadikan satu alasan secara formal seperti itu. Contoh ya, kayak kemarin kan aku share sebuah jadwal, ya kan, timetable dari majikan. Sebenarnya itu bisa dijadikan sebagai bukti untuk pemutusan kontrak, malah kita tidak perlu membuat satu kronologi. Dan itu memang dibutuhkan sebenarnya. Ya, hal-hal seperti itu. Kita pernah bicarakan waktu itu. Kita kampanyekan schedule harian. Waktu itu kan. Betul. Nah, ini kan justru keuntungannya, schedule-nya adalah dari majikan. Nah, jadi ini satu keuntungan. Tapi kalau kamu sendiri yang bikin kan seolah sepihak. Ya toh, tetapi tetap tidak ada salahnya dengan cara menggunakan diary. Cuman kembali lagi mereka malas, mereka maunya instan. Ini yang saya lihat. Tetapi di satu sisi mereka juga ketakutan, gitu kan? Dan mereka tidak bisa memperjuangkan haknya. Jadi hilang kekuatan, hilang ketegasan untuk ke situ. Jadi jawabannya mau piye yo Mbak? Bagaimana kepiye? Tapi seolah kan aku malah bededek karena aku kayak nyurong mobil mogok kan. Aku ngejak awakmu mikir supaya melaku. Iya, jadi kadang sing diajak mikir ki ya ora gelem marai kuwi lho. Nek tekan mburine kluthek. Lah piye, Mbak? Aku sik butuh duit. Nah, arep ngono aku ya sidone miso dancuk. I like this. Jadi ini ini enggak sekali, berapa hari ini banyak sekali yang seperti itu. Dan bahkan kemarin aku kemarin benar-benar tak pisui bener. Tapi dia itu sebenarnya konsultasi ke aku wis suwi, Mas. Jadi wis suwi sebenarnya. Tapi dia enggak kapok gitu loh. Karena apa? Dekne kan sudah tahu ya sebenarnya dia bekerja di majikan ini 2 tahun, ya kan. Sebelum 2 tahun ini majikannya sudah memperlakukan dia tidak sangat baik, bahkan aturan dilanggar, libur gak oleh gini, terus kon mijet dan lain sebagainya. Artinya kamu itu sudah diperlakukan secara eksploitasi di dalam 2 tahun pertama, ya kan. Hampir 2 tahun itu kan di saat nyedeki finish kontrak,
majikan mau merayu dia untuk merenew, disitulah majikan menunjukkan manisnya. Nah, aku bilang, sebenarnya kamu di sini kan anak-anak itu selalu tidak mau men-challenge dirinya dengan hal baru. Oh ya. Jadi ya. Zona nyaman ya, mempertahankan zona nyaman. Betul. Tapi sebenarnya dia juga tidak sedang nyaman. Ya, sebenarnya. Jadi ini kebiasaan yang dimana kurang mengetahui diri sendiri, kenapa kurangnya komunikasi pada diri sendiri, menyadari di mana sih value kamu. Di mana sih? Sebenarnya kamu itu berada di sini bukan karena kamu itu nggak mampu, tapi karena kamu punya kemampuan. Jadi untuk mengubah mindset ini loh yang susah. Betul. Kata adikku kemarin juga kayak gitu. Kita itu harus bagus. Dalam notabene-nya begini. Teman-teman kan sudah punya value kan, sudah datang ke Hong Kong, sudah 1, 2, bahkan ada yang 3 kontrak. Seharusnya kebingungan itu sudah tidak ada kan, harusnya kan. Betul. Semakin hari mereka semakin memahami dan mengetahui trik sama triknya majikan itu nge-treat teman-temannya itu kayak gimana kan, kayak gitu kan, harusnya. Betul sekali. Itu terpahami kan dengan kondisi kan. Dan ini satu lagi Mas, yang mau saya gaungkan adalah Hong Kong itu tetap membutuhkan PRT. Yes. Hong Kong tergantung ke PRT. Why is it like that? Hong Kong, the city, need a helper. It's depending on the helper whole life. Why? The proof is ID 407 and the regulation itself. So this country, this city, it will be still need a helper. Jadi nggak akan ada ceritanya Hong Kong nggak butuh pembantu. Buktinya apa? Regulasi Employment Ordinance. Foreign domestic worker, foreign domestic helper. Itu ada. Kalau nggak ngapain ada peraturan. Ngapain ada kontrak kerja. Karena warganya tetap membutuhkan. Karena mereka mengakui we are here deserve to be higher. It's not because we are cheap. But we are required to be higher. We have a skill, we have a value. Di sini yang harus kita tunjukkan. Jadi. Dan ini lupa, ini tidak pernah dikeluarkan statement ini oleh siapapun. Ya. Dan itu. Andaikan dibuka debat dengan majikan, kalimat ini tak keluarkan, sayangnya kan nggak ada yang mau debat. Enggak. Nanti kita bikin siaran pers sendirilah. Nanti coba kalau ada link kita siaran pers sendiri yang setidaknya dan notabene-nya kan kita harus naik dulu kan. Jadi kita harus naik dulu supaya mereka ngelihat kan. Setelah dirimu kan sudah terlihat ya di permukaan. Nanti kita lihat aja dalam perkembangannya mana yang ternyata hapcok ya, yang bisa dengan dirimu lebih baik kamu ajak diskusi, dan bagaimana kalau kita bikin pertunjukan atau talk show di mana kamu yang ngesponsorin, aku terus ada majikan, bagaimana dirimu. Kalau memang ternyata loh ya di media tersebut, oke. Kalau enggak kan kita bikin sendiri atau langsung aja kita undang Jungkitman. Nah, sekali lagi kan kita Jungkitman atau siapa majikan yang mau kan diajak ngomong ibaratnya. Terus betul. Ya itu semua bisa kita kondisikan, tapi ya kembali lagi kita akan cari talent dan di mana majikan-majikan yang super ekstrim berani nggak diajak ngomong. Masalahnya kan di situ. Masalahnya kan kalau yang baik-baik kita nggak perlu, mereka sudah baik sebenarnya. Itu dia. Yang bleset itu mungkin ada pancingan uang sama dia, mungkin dia mau lah kalau dibayarkan untuk ngomong. Tapi dia mewakili dirinya sendiri, kita cuma ngasih. Karena Hong Kong sekali lagi kan ada di mana bahwa setiap sesuatu effort yang dikeluarkan itu ada fee-nya kan. Nah, bisa jadi kan nanti 1 jam 2 jam ngoceh-ngoceh silakan lah kamu, sesuai dengan kamu memperlakukan majikan dan sesuai hati nuranimu sendiri, bebas di diskusi itu. Kalau enggak terima kan jadi nggak ada masalah kan. Benar. Jadi ini yang juga sering saya pikirkan, di mana bahwa sirkulasi teman-teman itu berubah. Setiap waktu itu berubah karena setiap bulan pasti ada orang baru masuk. Atau orang lama pulang belum kuat. Betul. Otomatis
Jadi kalau yang dulu dia tidak ngeh dengan hukum, balik lagi, sedangkan aturan Hongkong berubah, kan dia agak bingung lagi. Pada prinsipnya kan ada beberapa peraturan-peraturan yang berubah, misalnya kan kayak ngelap jendela, ya kan? Itu kan dulu ada, sekarang itu sudah sangat dilarang keras kan. Peraturan 1 hari holiday kan ditambah 1 hari kan. Betul. Nah, jadi peraturan kan dinamis. Jadi saya rasa kita tidak akan ada habis untuk mendorong dan memberikan motivasi, dan yang dibilang tadi manja banget loh. Bandung itu saya Miss Juni itu masuk terus, padahal aku loh bukan konselor, bukan konsletor. Aku cuman Iya, karena media. gini, mereka kenapa sih kan inget toh semalam kan kayaknya kemarin malam kan aku sampai bikin gini kan. Kalian ini dibikinkan video, tapi kalian nggak mau membuka linknya. Kalian dibikinkan tulisan. Tulisanku udah dari tahun 2016 tentang kontrak kerja pun sampai kontrak kerja per klausnya itu aku terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bayang no, nulis patang lembar kui seberikut penjelasannya tentang potongan jika terjadi ganti potongan itu tanganku sampai kemeng loh. Effort ya buat teman-teman ya, memberikan effort ya, memberikan pikiran buat teman-teman ya. Iya, meskipun itu kontrak hijau dulu, tapi pada dasarnya nggak ada perubahan, cuma ada tambahan di nomor 7 aja kan tentang pembersihan jendela. Selainnya kan nggak ada, selainnya kan sama. Nah, ini yang kemarin itu bilangnya, Mbak kontrak kerja itu bahasa Inggris, aku nggak ngerti kalau ada peraturan itu loh. Kamu bisa cari di Google 2016 judulnya ini, kamu ketik ini pasti ketemu. Itu sudah berbahasa Indonesia, tak tulis. Istimewa ya. Hingga akhirnya Lebor mengeluarkan PDF yang berbahasa Indonesia juga yang diterjemahkan. Keren. Hongkong sudah sebegitu fleksibelnya ya untuk agar teman-teman juga memahami aturan-aturan. Cuman kadang kita agak sedikit ngeluarin tenaga aja mules ya. Iya, itu dia. Jadi mereka belum mampu melawan ketakutannya. Itu saja yang saya lihat. Terus akhirnya cuman piye bagaimana mengeluh, dan kalau diomongin, Mbak kamu itu nggak cari solusi, kamu mengeluh. Endingnya yang ditekan itu, jadi Mbak Kontre nggak bisa memberikan solusi. Kan aneh. Jadi solusi itu ada, tapi kamu nggak mau melangkah. Akhirnya kamu menyalahkan orang yang kamu ajak ngomong, yang kamu anggap dia mampu memberikan solusi. Jadi ini kebanyakan yang terjadi beberapa hari ini. Perasaan nggak beberapa hari ini, sejak beberapa tahun yang lalu memang. Tapi dalam 2 minggu ini saya menerima teleponnya sering ke situ, Mas. Daripada yang benar. Apakah yang sering ngobrol itu memang teman-teman yang notabene-nya baru berangkat dari Indonesia atau baru selesai potongan, atau dalam waktu? Tidak juga. Average lah. Dari yang masuk. Average-nya justru kalau kali ini ya, kejadian beberapa dalam 2 minggu ini 50-50 dari anak Indonesia yang baru datang, pendatang baru, sekaligus sama orang lama. Kalau pendatang baru kan memang penyesuaian ya, kebanyakan honeymoon stage-nya dia tidak sanggup. Jadi ada beberapa kondisi yang mana memang mereka belum sanggup adaptasi, ada juga yang memang mereka harus melangkah, cuman mereka terikat sistem online. Jadi saya kondisikan, itu kan karena lebih ke mental ya, mereka lebih ke emotional abuse dari majikan. Contoh sikap majikan yang marah-marah dengan tanpa alasan, bahkan membanting barang sampai pecah belah. Ini kan membuat si anak ini mentalnya nggak bisa stable. Jadi akan ada trauma tersendiri. Dari trauma-trauma inilah aku menyarankan untuk, Mbak aku pengen ganti majikan, nggak kuat, boleh. Jadi saya sarankan boleh. Dengan kamu memberikan alasan dan membuktikan itu semua, bukti foto tersebut bisa kamu cetak, dilampirkan di belakang. Tapi satu hal, kamu harus pulang Indonesia. Proses menunggunya. Yang kedua, kamu nggak bisa pindah agen karena kamu masih terikat sistem online. Kamu baru habis potongan. Nah, di saat mendengar pulang Indonesia, disinilah mereka nyalinya ciut. Karena apa? Satu, perjuangan mereka untuk terbang ke sini itu menunggu lama, Mas. Yang kedua, malu karena dia merasa belum berhasil.
Ini sudah pernah ada yang ngomong ke saya, tak bilang, kenapa kamu merasa malu? Dia nangis, Mbak, aku menunggu di Indonesia proses 1,5 tahun. Akhirnya aku harus pulang dengan tangan kosong, belum berhasil. Langsung gue jawab apa? Kenapa kamu memikirkan orang lain, atas penilaian orang lain, atas dirimu? Hidupmu bukan untuk memuaskan dia. Apakah kamu pikir setiap dari kita itu pasti berhasil? Tidak, semua perlu proses. Kamu masih beruntung, aku bilang gitu. Habis potongan, kamu masih punya gaji, kamu pulang bawa uang. Ada yang baru 1 bulan langsung ditermini, disuruh pulang. Jadi kita harus memberikan perbandingan-perbandingan seperti ini untuk menenangkan jiwanya dia yang merasa butuh validasi. Jadi sebenarnya mereka itu insecure. Jadi insecure-nya itu lebih tinggi. Diomong wong bingung ya kan, diomong tonggo bingung. Semuanya pengennya ya berhasil kerja ke luar negeri itu, tapi kan tidak melulu keberhasilan itu tanpa proses. Semua itu perlu proses. Berarti Jadi mereka lupakan prosesnya. Konsen kita itu bahwa mentality ya, mereka itu tidak siap. Kan kalau mentalnya dia siap, terlepas undang-undang dia nggak ngerti, aturan nggak ngerti, selama mentalnya siap, aku pikir ya go ahead ya, masih iya go ahead dalam artian begini Mas, cuman nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Nah terus kemarin itu yang aku bilang 3 tahun sampai 3,5 tahun dia memutuskan mundur dengan alasan bahwa dia tidak diperlakukan seperti manusia. Kamu sudah tahu sejak awal, tapi kenapa kamu renew kontrak? Jawabannya yaitu tadi, butuh. Awalnya majikan saat mau renew kontrak berubah. Kamu dalam 2 tahun, dalam 1 tahun saja kamu sudah bisa mengetahui majikanmu seperti apa personalnya. Ya, jadi tidak perlu menunggu sampai kamu 2 tahun. Jadi kamu sudah tahu, kamu fokus mau pindah majikan, dirayu apapun ya udah, kamu pindah majikan. Finish kontrak ya finish kontrak. Tapi kan arek-arek selalunya nggak seperti itu. Ya, aku kembali lagi ya, memang ketika kita dibalikan bahwa lah kamu aja nggak ngerasain, terkadang ada senilai ketika kita ngomong kamu nggak ngerasain. Sekarang pertanyaan saya, kamu nanya saya, apakah saya harus ikut merasakan apa yang kamu rasakan? Ya aku jadinya remuk sama kayak kamu dong kan, ibaratnya kan kalau kita bicara kan kayak justru ketika kamu bertanya saya memberikan gambaran di sisi yang berbeda, supaya kamu termotivasi dan mau bergerak, mau melakukan sesuatu, do something, untuk agar supaya kamu bisa membetulkan sesuatu yang keliru gitu loh. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah mindset ya. Jadi mungkin pembekalan ya, kita nggak bisa menampilkan bahwa mereka adalah komoditas ya. Kita bicaranya kayak ekstrim ya, komoditas. Bicara saja kita memang mengkomoditaskan diri kita. Di satu sisi kita juga bisa mengambil satu pelajaran di sana. Tergantung, makanya kan prioritas kamu apa, tujuan awal kamu apa. Kalau kamu kamu pemula, ambil ini sebagai pembelajaran selagi 1, kamu tidak dipekerjakan, tidak sesuai kontrak. 2, kamu tidak dipukul. Yang ketiga, masalah mental itu adalah pelan-pelan menyesuaikan. Nah, dengan kamu sharing dengan orang yang tepat, itu bisa memberikan satu kekuatan tersendiri. Tetapi kalau kamu sharingnya dengan orang yang kurang tepat, bahwa itu tidak kamu jadikan satu pengalaman, tapi kamu jadikan satu kegagalan, dalam artian rem cakram kamu untuk berhenti sampai di situ, berhenti untuk belajar, artinya kamu sendiri lebih gagal dari yang ibaratnya kamu belum mencoba, kamu tidak mau mencoba. Di sini kan kamu lebih gagal lagi, dalam artian minimal kalau kamu sudah mencoba, kamu sudah berusaha yang terbaik. Kalau kamu gagal, itu artinya wajar. Ada. Yang penting kan kita mencoba. Jadi kita sudah take action kan. Sudah, jadi kita coba dulu. Kamu sudah mencoba. Outcome-nya masalah berhasil atau tidak serahkan sama Tuhan. Selesai kan? Kita kan disuruh berusaha. Ya, kadang-kadang sih balik. Kalau pembicaraannya buntu, saya mesti balikkan ke situ. Aku udah ngasih solusi. Sampean bertanya. Kalau sampean nggak bisa, alternatifku sudah sampai 3. Alternatif keempat sampai ke sini. Ya silahkan, keputusan balik. Nggak usah jauh-jauh Mas, nggak usah jauh-jauh. Naik sepeda motor. Kita waktu pembelajaran pertama gigi berapa sih? 1.
gigi 2. Kamu mau ke gigi 4 itu kan perlu proses. Nek langsung kamu gas gigi 4 ya mencolot. Kurang lebih kan seperti itu. Dan di saat kamu belajar naik sepeda motor, kamu nggak langsung bisa. Ada kalanya kamu jatuh juga, ada kalanya kamu nabrak juga, ada kalanya kamu nggak balance. Tapi kan kamu tetap bangkit lagi. Di situ loh. Jadi itu sebentuk pembelajaran sebenarnya. Itu dari analogi itu bisa dijadikan satu gambaran yang paling mudah bagi teman-teman kita. Kalau kita menggunakan analogi yang terlalu tinggi, mereka susah untuk menyerapnya. Ya, Bukan tapi karena SDM atau apa. Tapi Ya. pada prinsipnya kan teman-teman itu bukan nggak bisa bekerja, tapi kena mental kan. Iya, Yang menjadi persoalan kan mentalnya itu. yang kena. Bukan nggak bisa Betul. kerja ya kan, tapi kena di mentalnya kan, dan itu yang Ya. melumpuhkan apa? Melumpuhkan kinerja saraf kita. Ya, Semuanya melumpuhkan ya. kinerja saraf kita. Ya, dan akhirnya hilang fokus, ya kan? Terus hilang lagi semangat untuk bekerja, hilang prioritas, ya kan? Jadi semuanya itu kan sudah jelas, terus akhirnya kamu menjadi absent minded di situ, bahkan diajak ngomong majikan pun kamu akhirnya plunga-plungu sampai kamu nggak ngerti maksudnya apa meskipun kamu bisa. Nah, di sini kan kemarin juga ada kan aku bilang bahwa ada majikan yang super perfeksionis dan ini anaknya bukan non gitu loh. Terus dia ngomong ke saya, sampai katakan nyapu lantai aja nggak benar kalau nggak ngikuti caranya dia. Sekalipun ngikuti caranya dia nggak benar. Terus aku bilang gini, ini majikanmu memang bermasalah. Masalahnya adalah di dia sendiri, di mana sebenarnya dia butuh seseorang untuk dibully, bukan untuk bekerja. Jadi kebutuhan mental dia. Nah, terus saya kasih solusinya apa? Solusinya hanya ada 2, stillness dan numbness. Di mana tanpa menggunakan perasaan. Jadi membatu dan stillness itu adalah membatu, numbness itu adalah di mana kita mati rasa. Jadi jangan menggunakan perasaan. Jangan ambil apa yang dia sampaikan ke kamu. Kita harus memaksa diri kita untuk menjadi seperti itu kan. Dan itu yang tidak gampang kan. Jadi memaksa diri kita sendiri untuk bisa survive, bertahan, aku harus begini, dan itulah yang kadang mereka tidak mampu ya kan. Ketidakmampuan untuk menjadi benturan. Jadi memang harus mental sekali. Makanya guru-guru PT zaman dahulu itu kalau manggil, kalau nyuruh keras. Memang ekstrim ya, memang didikannya ekstrim, iya, keras. Didikannya yang jadi sekarang ya orang-orang yang sudah hampir mungkin 8 kontrak, 9 kontrak, 10 kontrak, 2 kontrak. Bahkan kemarin sudah ada yang bilang kayak gini juga ke saya, ngobrol bahwa Mas, aku itu kerja kalau di forsir fisik, saya no problem. Tapi kalau saya dikasari, lah saya itu enggak kenal lah. Sedangkan habit Hongkong itu kan nggak mungkin ngasari dalam bentuk fisik, ngasari dalam bentuk verbal, dan itu fix gitu loh. Jadi ngasarin dalam bentuk verbal itu kayak udah segojangan gitu loh. Lah kalau kalian nggak bisa kasar secara verbal, ya mantuk Mbak, bubuk manis aku bilang. Kan Hongkong itu. Jadi kenapa aku kan lebih mengajarkan kapan kamu speak up. Bukan berarti kamu tuh terus nggak boleh speak up. Tidak, kamu ada waktunya kapan speak up. Gitu loh. Jadi menahan diri itu perlu. Pokcoy itu juga bukan dilarang, justru pokcoy itu malah dianjurkan di saat kita sudah benar-benar memahami pola kan. Yang penting itu garis bawahnya adalah memahami pola dan karakteristik majikan dulu. Jadi untuk memutuskan kita bantah pokcoy itu kita mempelajari dia dulu. Begitu alurnya sudah terpelajari dengan baik, ya disitulah saatnya kita bantah. Jangan terus menerima tekanan. Jadi mental abuse. Boleh nanti kita bikin tema bagaimana pokcoy, bagaimana membantah. Persyaratan apa yang boleh kita itu untuk membantah. Kemungkinan anak-anak bisa kita lebih berikan clue ya. Jadi mereka akan melihat itu, mempelajari unsur-unsurnya. Sebelum aku pokcoy, aku harus apa dulu, harus bagaimana dulu. Ketika ini semua dia ngerasa sudah bisa ngelakuin semuanya ini, barulah silahkan. Karena
sekali lagi Ya, ya. nah kayak tadi pagi, kayaknya tadi pagi apa tadi siang ya aku membaca komenan. Benar Mbak Kontreng, sejak aku melihat videonya sampean, ngikuti videonya sampean, sekarang saya mempunyai kekuatan untuk melawan itu. Jadi melawan ketidakadilan itu. Jadi dia benar-benar menyampaikan, bener aku dhisik nggak wani, peraturan nggak ngerti, hingga akhirnya aku ngikuti videonya sampean. Setiap video sampean saya lihat, saya tonton, dan setiap updatean sampean saya ikuti, dia punya kekuatan itu, gitu loh. Dia punya kekuatan itu untuk keluar dari ketakutannya kan. Kan kamu boleh melawan, kamu boleh membantah kalau kamu benar gitu kan. Jadi bukan berarti kamu membantah ngawur kan, tidak. Jadi kapan kamu menggunakan waktunya aja, cari waktu yang tepat aja gitu. Time and condition. Ya, jadi right man in the right jadi place. Sebelum perang itu, ibarat kata sebelum renang itu kuasai dulu medanmu, kuasai dulu kedalamannya, kondisi airnya, terus disiapkan pelampungnya in case gue kayak iso renang ya kan. Jadi contohnya kan seperti itu. Jadi ya sebenarnya solusinya persoalan hanya sebenarnya di situ aja ya, berkutat-kutatnya dalam mentality ya, di mental di down kan ya, tadi yang bilang mental abuse, jadi dia dijatuhkan kan, jadi ditekan karena memang orang Hongkong aku rasa orang Hongkong itu hanya beraninya begitu deh, karena peraturan di Hongkong kalau secara fisik ya berat. Secara fisik ya malah mudah, karena kalau secara verbal itu kan sulit pembuktiannya, Mas. Iya. Jadi kenapa kita akan kalah di saat jadi kenapa kemarin di saat di saat interview kan kenapa aku lebih menyebutkan ke double standard ya kan, ke cara mereka, attitude mereka ngomongnya yang sebenarnya nggak enak dirungok nih, kayak itu kan tak sampaikan semuanya. Jadi karena hal-hal seperti inilah justru itu merusak mental pekerja, yang mereka lupa bahwa kita itu working environment-nya itu di dalam rumah, tinggal bersama. Gitu kan. Bayang no, kamu sing seharusnya wis fongkung, kamu sebenarnya seharusnya sudah selesai pekerjaan kamu. Ya kan, kalau majikan bekerja di kantor, when you have a working office, working hour, you don't need to see your boss face for whole day. But we have to meet and see your boss face more than 24 hours. Nah, di sini kan bedanya. Mereka lupa gitu. Kita itu live in karena kita kena mandatory live in. Dan wajib. Regulasinya memang begitu. Regulasi. Jadi kita kalah dengan regulasi. Nah, dan karena adanya regulasi ini, orang Hongkong itu lupa. Nah, lupa banget, dan mereka selalu lupa banget bahwa dia itu juga manusia. Iya, dan mereka selalu mengira bahwa mereka itu I am the master. Nah, saya membeli kalian saya beli. Gitu. Jadi karena hal-hal seperti ini, jadi susahnya dari dulu mereka mempunyai hal-hal seperti ini yang kebanyakan hampir 80% orang Hongkong itu seperti itu. Oke, Mbak Kontreng, aku bagus kalau next time ya kita bikin kelas penguatan mental. Bagaimana menurut Anda? Kita buka. Boleh. Buka kelas penguatan mental. Boleh. Jadi siapa-siapa yang takut menghadapi majikan apa-apa, kita nggak usah main konsultasi one on one, tapi kita buka kelas saja bagaimana antisipasi dan bagaimana memperbaiki mental kita ada lebih strong kepada mereka. Aku rasa betul, mereverse dari negatif ke positif itu tadi. Jadi kalau jadi yang susah itu kan di situ. Nah, kalau mereka bareng-bareng merasa sakit, kemudian kita kumpulin ya, di situ kita hantam sekalian semuanya dan dia ngerasakan, oh ya, berarti aku benar. Coba kamu. Jadi kita kondisikan di mana saat di situ dia benar-benar kebuka ya, kan namanya juga buntu nek gak ditutup palu ndase kan dia nggak akan kopior gitu kan, dia nggak akan kebuka mindsetnya. Ya bisa lah nanti kita. Ya, kurang lebih padha karo mengumpulkan majikan sing soy kuwi to, sing soy kak kuwi dadekne siji ta, dadine yo wis ben padha ngomong dhewe-dhewe soy lho. Kita bikin kelas di mana kelas kita itu tentang itu tadi penguatan mental. Jadi kepada mereka yang merasa kekhawatiran dan ketakutan, dan kami akan merahasiakan data teman-teman yang
yang masuk, yang ikut. Nah, ini juga bisa kita gandeng boleh itu. kasih kan? Enggak perlu menyebutkan data mereka sih, ya. Enggak perlu menyebutkan data mereka, bahkan nama pun tidak diperlukan, nama julukan pun silahkan. Jadi kita nggak perlu tahu itu semua. Yang dibutuhkan kan hanya partisipasinya, mengapa kamu berpartisipasi, kenapa kamu ingin belajar. Yang dibutuhkan kan itu. Seru ya kira-kira untuk agar mereka jauh lebih berani ya. Kita bikin kelas dan nanti kita juga berkonsultasi sama orang-orang psikologi, di mana sampean kan orang yang sama mereka, dan bisa jadi Bu Diana. Jadi kita akan ada dua. Bagaimana cara menghadapi itu kan pasti punya cara masing-masing kan. Jadi teman-teman punya cara masing-masing. Yang sesama, yang satu kita benar-benar masukkan juga teori dari ahli yang psikologis. Tapi betul. Lagi, not too important untuk orang-orang ahli, karena orang ahli belum tentu praktisi. Tapi kalau orang praktisi, setidaknya dia punya experience kan. Kalau punya experience, karena kan kalau orang menghadapi majikan. Jadi kalau orang betul, itu kan hanya mereka itu kan